UBK kami. Keyakinan kelas dibuat agar untuk menghindari adanya bullying maupun kekerasan di sekitar sekolah maupun di kelas kita 8A. Dan nilai keyakinan kelas ini sudah ditetapkan dan sudah mulai diterapkan di kelas kami. Sungguh ini sangat berpengaruh kepada kelas kami. Kami melihat adanya perubahan terhadap teman-teman kami yang sikapnya berubah menjadi lebih baik serta sudah menaati peraturan keyakinan kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat sehat sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul, bertemu kembali, bertatap muka di ruang rapat ini dalam rangka memenuhi undangan dari sekolah dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri hebat kita CGP Angkatan 9 yaitu Ibu Rani Maharani RSPD. Salawat dan salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Cilegon, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta koordinator, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Cilegon. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri undangan ini dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Oleh karenanya, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Cilegon. Yang terhormat Ibu Hajah Reni Damayanti SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan para wakasek serta koordinator, yang saya hormati rekan-rekan guru beserta staf tata usaha, yang saya cintai calon guru penggerak Angkatan 9 dengan nomor urut 65 Ibu Rani Maharani SPD yang saat ini akan memberikan materi kepada kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam sebuah kegiatan kompel kita, yaitu Prisma. Kompel kita adalah Prisma Spensa yang terus rutin kita lakukan setiap satu minggu. Alhamdulillah saat ini kita akan mendengarkan aksi nyata dari calon guru penggerak dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Ini sangat cocok sekali karena basic dari Ibu Rani Maharani adalah guru BK ya, jadi budaya positif ini mungkin sangat cocok akan beliau sampaikan kepada kita semua. Harapannya adalah mudah-mudahan kita dapat menyimaknya dan mungkin mengimplementasikannya dalam kegiatan belajar mengajar ataupun dalam kehidupan kita selama ada di sekolah ini. Nah, mungkin saya ingatkan kembali ya, saya selalu bangga ya ketika teman-teman bisa mendeskripsikan atau menyampaikan materi yang sudah didapat kepada teman-teman. Itu sebuah kebanggaan bagi saya, sehingga saya tidak bosan-bosannya terus menghimbau, mengajak teman-teman untuk mengikuti kerja teman-teman yang sudah terus menjadi guru penggerak dan calon guru penggerak. Kami tunggu, saya tunggu tanda tangan saya rekomendasi untuk angkatan 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Cilegon yang sudah memberikan sambutan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pemaparan materi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif
yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Rani Maharani SPD. Dengan hormat dipersilakan. Kita tepuk tangan dulu oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Cilegon, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Cilegon. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan aksi nyata dalam modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Oke, ini kita membuat satu kesepakatan bersama dengan menggunakan simbol-simbol, yaitu kita terutama adalah hadirkan hati kita di dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Kompetensi lulusan dari modul 1 adalah modul ini diharapkan memberikan kontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut, yaitu guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan memfasilitasi seluruh individu di sekolah. Baik, semua adalah kita guru penggerak pada dasarnya. Kita harus bergerak dan harus mengetahui apa sih kebutuhan belajar dan lingkungan di sekolahan kita di SMP Negeri 1 Cilegon. Mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah. Pada kemarin kita sudah melakukan pertemuan terkait dengan visi sekolah, memantapkan terkait dengan apa sih impian kita. Dan hari ini adalah merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan apa dari visi sekolah kita. Oke, ini capaian utama umumnya dari modul 1.4, memahami konsep pendidikan menurut KHD, evaluasi refleksi tentang praktik disiplin, dan memahami peran serta guru membangun budaya positif. Secara khusus ini mendemonstrasikan pemahaman CGP. Di sini pada saat kesempatan ini saya mencoba untuk mendemonstrasikan tentang konsep budaya positif seperti apa. Izin Bapak Ibu, saya bukan berarti menggurui atau saya yang paling pintar dalam kondisi seperti ini. Saya hanya memberikan apa yang sudah saya dapatkan kepada Bapak Ibu. Nah, biar rileks nih, kayaknya pada tegang, termasuk saya juga tegang. Kita mau ada cocok logi dulu. Oke, silakan kokologi sebenarnya. Kalau di bahasa kekiniannya adalah cocok logi ya, dicocok-cocokin lah gitu. Boleh Bapak Ibu, silakan di depan sudah ada terkait dengan gambar, ada A, B, C, dan D. Kira-kira menurut pemikiran Bapak Ibu di sini, siapa sih yang melakukan tindakan memecahkan vas bunga? Oke, simpan dulu di dalam hati. Oke, sudah mendapatkan pilihan? Sudah. Yang A siapa aja yuk? Oke, 1, 2. Yang A, yang B. Bebek. Bagian B, perempuan cantik ini. Oke, nggak ada. Yang C, Masya Allah, yang C banyak sekali ya. Yang C, yang D, oke, belas. Baik. Menurut kokologi itu adalah ilmu terkait dengan mencocok-cocokkan ya, melihat terkait dengan apa sih kepribadiannya seperti apa. Itu kokologi ya, kita main kokologi, menggambarkan diri kita seperti apa. Sudah siap membaca? Oke. Jika memilih A, ini buat Bu Yayu dan Bu Ina ya. Bu Ais, Bu Ais. Anak A menunjukkan tanda-tanda orang yang merasa bersalah. Tadi kita lihat ya, A itu ya Allah ya, merasa bersalah, namun siapa yang tahu? Apa keterangannya? Jika A
Masya Allah. Cocok buat Bu Elis ya, Masya Allah, yang memang butuh ketegasan ya. Cocok. Dan Bu Yayu sebagai K3 juga sangat cocok ya, benar. Masya Allah, mengamankan kantin dan sebagainya macamnya, Masya Allah. Sip. Anda juga mencari makna dan signifikasi dalam hidup. Juga orang yang sangat bertanggung jawab. Wah, mantap. Kasih tepuk tangan dong untuk yang pilihan A. Yang B tadi nggak ada ya? Oke, yang B itu, nah, B menunjukkan adalah terkesan melihat ke arah anak B dengan tatapan penuh, terkesan ke arah A ya, salah, dengan tatapan penuh kasih sayang. Jika Anda memilih B, Anda dapat memahami orang lain dan tidak meninggalkan sisi dapat mereka berasa di masa-masa yang sulit. Jadi nggak ninggalin nih kalau kitanya lagi galau, mereka ada selalu di sisi kita. Tapi nggak ada ya. Yuk kita lewat aja yang C. Ini C. Anak C terlihat nakal. Waduh. Terutama dari cara dia menaruh, ngengkeng gitu ya, Masya Allah. Playing victim, dia terkesan menyeringai dan menyalahkan orang lain. Kepribadiannya ternyata terbaca. Dengan Anda, Bapak Ibu, memilih C, cenderung orang yang punya kepercayaan diri, Masya Allah. Berarti guru-guru kita, Bu Haji, Bu Kepala adalah orang-orang yang memiliki kepercayaannya tinggi, spontanitasnya bagus dalam bekerja. Berarti kinerjanya mantep-mantep nih, Bapak Ibu gurunya, ya. Mampu mengenali masalah yang muncul dan juga solusi yang dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Cocok banget sama koordinator BK kita pada hari ini. Bunda pilih C ya? Oke. Ini jika memilih D tadi ada berapa? Enggak. Oh, bularas. Anak D terlihat seperti anak kecil yang sedang ketakutan, bahkan hampir menangis. Anak D terkesan sedang dibanjiri oleh emosi atas kejadian yang buruk. Maka orang yang cenderung mudah mempercayai orang. Bularas percaya? Oke, orangnya sensitif dan emosional. Mungkin kondisinya lagi emosional ya hari ini. Anda ingin paham dan apresiasi terhadap orang lain, selalu memberikan apresiasi. Beri tepuk tangan buat kita dong. Ya, sekilas pandang tentang kepribadian kita berdasarkan dari cocok-cocokan kelemahannya ya. Nah, sudah mulai panas ya. Sekarang kita akan masuk ke penyampaian terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Oke, sedikit ingin bermain, Bapak Ibu izin kita akan bermain games. Mungkin sudah berpasangan. Oke, dengan mengepalkan. Ya, sudah. Oke, mari kita buat kesepakatan Bapak Ibu, mau sisi kanan atau sisi kiri yang mengepalkan. Mau kiri ke arah kanan yang mengepalkan. Oke, sisi kanan. Berarti yang sisi kiri akan menjadi orang yang keponisme. Ya, keponisme. Kenapa keponisme? Karena akan membujuk, memaksa orang yang mengepalkan untuk membuka kepalan tangan. Izin ya kepo, jadi ibu-ibu kepo hari ini ya. Yang mengepalkan, tulis secara imajinasi apa yang berharga buat Bapak Ibu. Oke. Sebelah kanan ya Bu Rini, sebelah kanan. Oke, sebelah kanan yang mana? Sebelah kanan. Oke. Tim kiri berarti adalah yang kepo. Oke, berarti bagian sini izin, yaitu adalah yang menulis dengan imajinasi apa sih yang paling berharga, berpasangan. Oke, yang sebelah sini juga. Oke, mari kita main dengan imajinasi tapi terkait dengan penghargaan
penghargaan apa? Oke? Apa yang paling berharga ditulis di tangan ini lalu dikepalkan? Yuk. Apa coba? Boleh ditulis dengan nota, kalau ada pulpennya boleh. Oke? Boleh. Jangan biarkan yang sisi kiri yang kepo untuk melihat. Oke? 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 Ya. Oke, imajinasi. Oke? Sudah? Oke. Baik. Mari kita kepalkan yang ya. Oke, nanti bagian Bu Ais, yang lorongnya Bu Ais dan lorongnya Bunda, barisannya Bunda akan mencoba untuk membuka, ya, kepo untuk membuka apa sih tulisannya, apa sih yang berharga buat diri Bu Ina, buat diri Bu Yayu dan teman-teman lainnya, ya. Boleh dengan merayu, boleh dengan memaksa, gitu ya, boleh, silakan, ya. Oke, pilihan Bapak Ibu boleh, silakan mau membuka atau tidak membuka. Oke, itu ada di Bapak Ibu. Ya, kalau sudah terayu sama bundanya melelehkan Bu Yayu dan Bu Yayunya mau membuka, ya itu silakan. Ya, yuk kita beri waktu 1 menit. Yuk, 3, 2, 1. Ya, boleh sambil memaksa, boleh. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Pertanyaannya siapa yang kebuka? Oke. Oh, yang belum terbuka siapa? Yang belum terbuka? Yang tidak berhasil membuka, yang tidak berhasil ininya membuka. Siapa? Bu Ina. Oke, Bu Ina tidak membuka. Oh, tidak. Teguh pendirian. Oke, Masya Allah. Yang terbuka. Oke. Oh, mayoritas berarti cuma Bu Ina. Kasih tepuk tangan dong. Oh, ada Bu Selfie. Mantap. Oke, kasih tepuk tangan dong. Ya. Oke. Membuka yang kan tadi dirayu nih. Tadi dirayu bahkan dipaksa, ya. Harus sampai buka. Oh, karena kasihan. Oke. Bapak Ibu, berkaitan dengan games ini, ya, bagaimana Bapak Ibu memandang bahwa, ya, sebuah tindakan itu adanya pada kontrol mana? Ada dikontrol siapa sih? Dikontrol orang lain atau dikontrol diri sendiri? Diri sendiri. Kayak Mem tuh tadi, Mem bilang kasihan sama Bu Rindi. Oh, berarti itu adalah pilihannya Mem. Ya, Bu Ina sudah mungkin dipaksa, dirayu-rayu pakai, Bu Ina mau nggak jajan ini gitu, tetap tidak mau. Nah, berarti Bapak Ibu dari games ini menggambarkan bahwa ketika Bapak Ibu atau anak-anak kita bertindak, itu adalah atas pilihannya sendiri, ya. Jadi bagaimana pola ini, disiplin positif itu berkaitan dengan kekuatan diri kita dalam menentukan stimulus respon. Oke. Kontrol diri, kontrol terkait dengan kontrol, teori kontrol atau pilihan. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi siapa yang memiliki kontrol? Diri sendiri. Stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita.
Biasa ya kita memang temuin seperti itu ketika kita mendapatkan anak nih dengan suatu case. Ternyata ketika kita menggunakan stimulus respon, ternyata pandangan kita guru dengan pandangan anak-anak itu berbeda. Nah, ketika kita melihat teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia anak-anak remaja. Kita mencoba untuk menyelami permasalahan anak. Oh, anak berantem. Oh, rebutan es krim. Kita lihat pandangan anak tersebut itu tentang es krim seperti apa, keinginannya seperti apa. Jadi kita melihat dalam suatu permasalahan itu dilihat dari kontrol atau pilihannya. Jadi bukan karena sikapnya. Jadi sikap itu, masalah tersebut muncul itu karena stimulus respon saja, bukan dari kontrol pilihannya, bukan latar belakangnya, seperti itu. Jadi nggak dilihat tuh memahami pandangan orang lainnya, nggak dilihat. Jadi kalau kita masih melihat ke permasalahannya, itu berarti kita masih stimulus respon. Tapi ketika kita sudah melihat apa sih kebutuhan dari anaknya, terusnya lagi apa sih latar belakang dari suatu permasalahan tersebut, berarti kita sudah menjalankan teori kontrol, seperti itu. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, benar ya? Jadi seperti tadi kita main game juga seperti itu, kita nggak bisa memaksa orang lain itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi merupakan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita itu bekerja sama Bapak Ibu dengan anak-anak. Untuk apa? Untuk mencapai suatu keyakinan baru untuk anak-anak merubah tindakannya, seperti itu. Nah, disiplin positif itu berkaitan dengan Dr. William Glasser. Ini adalah seorang psikolog Bapak Ibu. Jadi turunannya mengambil mahjabnya, mengambil pandangannya, yaitu adalah dari Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, berkaitan dengan makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita agar tercapai terwujudnya tujuan yang mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang berharga, yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Kita melakukan datang ke sekolahan pasti ada tujuan. Nah, itu pun merupakan teori kontrol. Bapak Ibu datang pada hari ini di Kombel pun pasti ada tujuannya. Coba mau tahu dong Bu, izin apa sih tujuannya? Mau belajar, mau mendapatkan, mau berbagi, seperti itu. Nah, tujuan ini ada nih Bapak Ibu terkait dengan teori motivasi. Ya. Nah, tadi tuh kalau teori motivasi kan untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, katanya Mem. Terkait dengan menghindari hukuman dan imbalan merupakan motivasi ekstrinsik. Wah, ada kepala sekolah nih, bolehlah saya ikutan aja biar mendapatkan kinerjanya bagus. Nah, itu masuknya kemana? Ekstrinsik. Ada Pak Roso, nanti saya diomelin sama Pak Roso kalau nggak ikut Kombel. Itu masuk ke ekstrinsik. Nah, untuk mau dapat somai, itu masuk ke mana tuh? Ekstrinsik. Terus merupakan imbalan. Nah, kalau tadi mau belajar katanya, jadi itu adalah intrinsik, yaitu adalah terkait dengan menghargai diri sendiri. Oh iya, berarti saya tahu saya butuh tentang kebutuhan diri kita, itu adalah intrinsik, ya. Wah, udah pada pintar-pintar ini, mantap. Sudah pada ya ini ya.
Nah, turunan dari motivasi intrinsik itu akan menghasilkan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Wah. Terus lagi dari teori kontrol di sini adalah berkaitan dengan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda dari orang ke orang lain. Rani berbeda, Bu Rini berbeda, walaupun sama-sama R, itu berbeda. Nah, ini tadi berkaitan dengan disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan reward dan punishment. Ya, kita akuin ya, Bapak Ibu ya, kita masih ada cenderung ke reward kali ya, benar gak sih? Biar anak-anak semangat ketika seminar, kita beliin apa namanya? Enggak, sobat boleh nih kayak kode snack, atau kita beliin door prize kecil ya. Kita biasa menggunakan itu. Ternyata kalau kita mau menerapkan disiplin positif, alangkah baiknya tidak ada yang namanya reward, apalagi punishment atau hukuman. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita memberikan reward kepada anak-anak, kita tidak melatih anak-anak untuk menimbulkan motivasi intrinsik di dalamnya. Nah, jadi warning ya buat kita ya ketika kita melakukan. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, kata Glesser ya. Mengaitkan nilai-nilai ini banyak Bapak Ibu, terkait salah satunya adalah yang memang berada di kurikulum Merdeka, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Di luar dari profil pelajar Pancasila pun banyak Bapak Ibu terkait dengan nilai-nilai keyakinan, kayak menghargai, menghormati, empati, toleransi, itu masuk ke nilai-nilai keyakinan. Nah, ini tadi kita sudah membahas ya Bapak Ibu, bahwa ada motivasi eksternal, ada internal. Kalau internal adalah tujuannya terkait dengan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Penghargaan itu ternyata Bapak Ibu menjadi suatu hukuman. Mungkin kita flashback Bapak Ibu, ada gak sih yang Bapak ngerasain gak merupakan hukuman buat Bapak Ibu? Mungkin waktu zaman sekolah, waktu zaman masih duduk di SMP 1, Bu Dini, ada gak? Pernah gak dihukum oleh penghargaan? Pas SD, oke. Jadi kan punya pengalaman ya Bu Dini ya. Nah, berarti kan di situ ada. Berarti penghargaannya dapat ranking satunya adalah berdasarkan yang iya. Tapi ada rasa bersalahnya sampai sekarang ya, Budi. Oh. Tapi masih ingat loh. Oke. Oke, di sini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, menghargai tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, oh ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan. Perusak hubungan itu seperti apa? Ketika kita, saya nih sama Bu Dini sama-sama SMP 1. Nah, ternyata tadi kan kata Bu Dini itu melihat, menyontek lah gitu ya, melihat jawaban teman. Nah, saya juga saingannya Bu Dini waktu itu. Nah, saya tahu Bu Dini menyontek, tapi Bu Dini nilainya lebih bagus dari saya. Saya jadinya kesel sama Bu Dini, jadi saya gak mau berteman lagi sama Bu Dini.
Berarti kan penghargaan merusak hubungan. Seperti itu. Nah, dihukum oleh penghargaan di sini adalah penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan mematikan kreativitas ini seperti ini, Bapak Ibu. Ketika ada anak yang dia bagus di luar gitu tuh dan tidak tershow up sama kita, karena kita tidak tahu, kita tidak memberikan apresiasi dan penghargaan, maka dia akan memilih untuk nggak usah lah, saya nggak usah show up lagi, buat apa, kan nggak dihargai sama sekolah gitu. Seperti itu ya. Ini bentuk program kebijakan, beri pengakuan secara khusus. Nah, sebenarnya yang terbaik adalah kita melakukan apresiasi kepada anak-anak. Dengan cara apa? Dengan beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, dan kepada semua orang secara bergantian, secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Jadi kita tidak lagi berkaitan dengan hasilnya. Ketika kita lagi bikin panjang mulut nih kayak kemarin, ya, yang dilihat itu prosesnya loh, ngebuatnya. Kita apresiasi, ya Allah bagusnya nak, bikinan kamu ternyata bisa bikin soang gitu ya, bisa bikin apa namanya, perahu, kapal, Ka'bah dan sebagainya macamnya. Itu dilihat dari prosesnya, bukan membandingkan hasilnya. Hasil ini mah sedikit isiannya, yang ini mah warnanya kurang ngejreng ya, kurang bagus, kurang cocok. Nah, bukan dari hasilnya Bapak Ibu. Jadi kita lihat prosesnya untuk apresiasi kepada anak-anak. Nah, get spin sebentar. Ya, hadirnya somai ya mungkin. Oke, yuk kita spin dulu. Kita akan mengenal hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu di sini. Nah, yuk Bapak Ibu analisa, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi ya? Kenapa hukuman? Oh, Masya Allah. That's right. Betul Bu Ina. Kita kasih tepuk tangan dong buat Bu Ina ya. Bahwa memang ketika kita memberikan punishment untuk menulis, saya terlambat sebanyak 100 kali, itu merupakan hukuman ya. Lagi spin lagi. Kenapa Bu? Nah, ini ya Bapak Ibu tadi ternyata jawabannya betul semua. Mantap. Keren. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa sih Bapak Ibu? Nih, ternyata di dalam hukuman itu sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Menyakitkan, menyakiti anak,
melukai harga dirinya, itu merupakan sebuah hukuman. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan. Ya udahlah, saya males lah gitu. Jadi bentuk dari hukuman merupakan suatu paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk akan menciptakan konsep di dalam dirinya terkait dengan kedisiplinan, itu menjadi tidak sesuai seperti itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi anak di sini tidak mau mengungkapkan pendapatnya, dikunci aja. Dia bertahan dengan konsep diri yang buruk. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan ketika konsekuensi kita terapkan, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktunya pendek. Ya kan? Anak tadi nyenggol minuman jeruknya basah, ya, memang anak pasti tidak nyaman karena disuruh ngepel. Tapi itu merupakan jangka pendek Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya ketika sudah bersih dia akan kembali duduk kembali ya. Anak merasa menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang terbentuk menjadi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya kayak gini Bapak Ibu, ketika anak kita berperilaku tidak baik, anak tadi nih ada spot yang memang harus dia duduk lagi tantrum misalkan, oke kamu berdiri di belakang, itu merupakan konsekuensi untuk dia mampu mengontrol emosinya. Memang akan muncul tidak nyaman seperti itu. Nah, tapi dari dua hal ini Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi, ada pilihan yang lebih baik, yaitu adalah restitusi. Ya, kalau di hukuman dan konsekuensi masih timbulnya ketidaknyamanan, sedangkan kalau di restitusi kita akan pelajari bersama, yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakteristik yang lebih kuat. Dalam restitusi ini berarti kita mempersiapkan anak untuk mampu berpikir, untuk mampu memperbaiki kesalahan, bukan malah kita menyalahkan seperti itu. Nah, restitusi itu merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, jadi kalau dari sini yang terfokus adalah terhadap permasalahannya, sedangkan kalau restitusi terfokus pada solusinya. Apa nih yang mau dilakukan oleh anak-anak untuk memperbaiki diri? Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka, ingin menjadi apa, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Bapak Ibu, suatu yang menyakitkan. Akan direstitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi imbasnya seperti itu. Ini kalau di hukuman, anak adalah menjadi korban, mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Tadi kayak dicoret-coret, kayak gitu kita temuin, anak kita dudukan bareng, kita tanya ke anak yang mencoret-coret itu, apa yang mau kamu lakukan ke depannya, apa yang kamu lakukan tadi, apa yang mau kamu lakukan ke depannya, dan apa yang mau kamu perbaiki kepada si B tersebut. Jadi diajak untuk ngobrol, Ibu. Oke.
Perilaku agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek di konsekuensi. Di restitusi terjadi masalah terpecahkan. Jadi kita bisa memecahkan permasalahan bersama seperti itu. Sistem kalau di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sedangkan di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi guru terus menerus. Jadi gurunya nggak bisa melepas nih, kalau nggak ada guru saya bajunya dikeluarin. Tapi kalau nggak ada guru, kalau ada guru saya dimasukin. Jadi hanya karena adanya bapak ibu guru saja ketika ada di konsekuensi. Nah, contoh, nggak ada pak polisi, berarti saya bolehlah nggak pakai helm. Tapi ketika ada pak polisi, waduh ada pak polisi saya pakai helm lah gitu. Nah, di sini ketika di restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Oke, berarti ada dan tidak ada guru, murid akan memasukkan bajunya. Itu restitusi. Berperilaku hanya pada sebuah instruksi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu ya, berfokus pada pemecahan masalahnya. Nah, anak di hukuman akan merasa benci dengan peraturan. Sedangkan di konsekuensi, anak akan menghormati peraturan. Oke, karena ada guru, pak guru, ya saya ngikutin peraturan yang ada. Sedangkan di restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia menghargai dirinya bahwa memang kebutuhan saya itu rapi. Nah, ini ciri restitusi, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakannya. Jadi kita cari tahu nih kebutuhan dasarnya itu apa sih? Gitu. Cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan pada tindakannya. Fokus sekali lagi pada solusinya dan mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak ada lagi murid yang terabaikan atau anak murid yang dijauhi atau di-reject oleh teman-teman kelompoknya. Nah, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah akan melakukan keyakinan kelas. Apakah sudah membentuk keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing? Sudah ada keyakinan kelasnya, sudah terbentuk? Oke, boleh Burin? Keyakinan. Ya, kesepakatan kelasnya sudah. Oke. Apa yang disepakati oleh anak-anak? Yang pertama, ketika ada hasil yang dijelaskan, ada temannya yang menjelaskan pembelajaran, itu kita dalam posisi diam. Jadi ada kesepakatan dari 10 kesepakatan. Oke, berarti ada 10 kesepakatan. Salah satunya adalah menghargai ketika ada orang yang sedang berbicara, seperti itu. Ditempel di kelas, di print out atau di percetakan seperti itu? Tidak di print. Di print out. Dan itu disepakati oleh anak-anak. Oke, mantap. Kasih tepuk tangan dong buat Bu. Nah, benar Bapak Ibu, keyakinan kelas itu memang kita buat bersama-sama. Ya. Ada kenapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena di SMP 1 juga ada ya peraturannya ya, ada tatibnya gitu. Kenapa nggak cukup itu saja gitu? Kenapa? Karena peraturan itu sebenarnya adalah bentuk kecilnya atau berada di dalamnya. Yang lapisan terluar adalah keyakinannya. Jadi apa sih keyakinan-keyakinan universal apa yang tertanam di dalam diri? Kalau peraturan itu adalah implementasinya saja. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturannya. Jadi kalau misalkan hanya bergerak dengan peraturan saja, motivasi intrinsiknya belum muncul Bapak Ibu. Sedangkan kalau ada keyakinan yang
tertanam di dalam diri, motivasi intrinsiknya sudah ada dan peraturan akan ada. Ya, peraturan ini akan terlaksana. Jadi embahnya itu adalah keyakinan dirinya. Seperti itu. Nah, ini budaya positif, ruang lingkupnya. Lalu di bawahnya budaya positif adalah lingkungan positif, keyakinan kelas, baru peraturan kelas. Seperti itu. Jadi kita tumbuhkan dulu nih keyakinannya. Untuk apa? Untuk dia melakukan kegiatan yang sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, kalau ini mana nih? Mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang ini atau yang ini? Yang mana Bapak Ibu? Yang ini apa yang ini? Dua-duanya kesepakatan kelas. Tapi mana yang bentuknya keyakinan kelas? Yang warna hijau apa yang warna putih? Yang mana yo? Yang warna putih. Kenapa warna putih? Betul sekali Bapak Ibu. Jadi dalam keyakinan kelas itu bukan peraturannya yang dibuat, tapi lebih ke nilai-nilai keyakinan apa yang akan ditanamkan ke diri anak-anak. Oh, saling, tadi kata Bu Rini di kelasnya sudah ada saling menghargai ya ketika sedang mengungkapkan atau pendapatnya. Jadi di situ sudah tercipta, yaitu adalah keyakinan kelasnya. Oke, ada tahapan Bapak Ibu terkait dengan membuat keyakinan kelas. Kemarin saya masuk ke kelas 8A karena memang kebetulan ada permasalahan di kelas 8A yang memang harus ditangani dan dibentuk kembali keyakinan kelasnya. Ya. Jadi saya mencoba untuk membuat keyakinan baru kepada anak-anak yang disepakati bersama anak-anak kelas 8A. Dengan cara apa? Dengan kita menggunakan tabel T dan Y. Di sini tabel T, yang di sini di sini tabel Y, dan yang ini tabel T. Bagaimana terkait dengan keyakinan anak yang memang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Apa yang didengar, terlihat dan berperilaku untuk keyakinan saling menghormati. Seperti itu. Nah, match game, yuk. Rani kirim barang ya, sudah bisa ada di ya, enter your name. Oke, mohon bantuannya untuk namanya bebas, jangan klik start dulu, kita bareng-bareng. Oke, klik namanya siapa belum dong. Oke, ketik nama dulu. Ya Allah rajinnya sih, nanti keburu ingat. Yuk, 3, 2, 1, yuk. Digerak, ayo. Kita belajar kayak anak TK lagi. Keyakinannya ini. Kunci jawabannya salah. Iya itu. Ayo. Tapi saya tuh salah sih mana sih? Dia di mana coba? Betul dua, Bularas. Ayo. Keyakinan. Ayo kita belajar bersama Bapak Ibu. Ya. Salah dua. Oh, Bu Haji. Bu kepala sekolah aja salah dua. Ayo. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Sudah? Ada yang gambar 100? Ada yang gambar 100 nggak? Hari ini akhirnya 100 ya. Oh ya Allah, mantap.
Masya Allah. Kasih tepuk tangan dong. Nih, Bapak Ibu, tuh. Nih, tuh hasilnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati dan komitmen terhadap waktu. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu adalah keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain, menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, otomatis adalah kesehatan kita. Bergantian diri sendiri kesehatan, sehat dulu nih, gitu ya. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu adalah menghormati orang lain dan kita belajar bersabar, seperti itu. Gunakan masker itu adalah buat keselamatan dan kesehatan kita. Jangan berlari di kelas atau di koridor adalah keselamatan dan keamanan. Yuk kasih tepuk tangan dong buat kita semua ya. Oke, sudah sedikit memahami. Oh berarti ternyata apa yang dari peraturan-peraturan itu ada loh keyakinannya. Keyakinan itu adalah terkait dengan apa sih yang kita ambil, apa sih yang pengen kita raih gitu tuh. Peraturan itu adalah aplikasinya aja gitu. Yang ingin dicapai itu apa sih? Yaitu adalah keyakinan kelasnya. Oke. Jangan ngobrol ketika lagi ada guru, itu masuk ke mana? Menghormati, menghargai. Oke. Bapak Ibu, ternyata nih ada beberapa kebutuhan dasar dari kita semua, bukan hanya anak-anak. Ya. Nih kebutuhannya adalah yang pertama adalah love, kasih sayang. Pertama itu sebenarnya bertahan hidup Bapak Ibu, yaitu adalah makan, minum, tidur, itu kebutuhan kita ya. Kalau anak-anak datang ke sekolahan ternyata dia ngantuk, ada kebutuhan apa yang ini? Nah, kebutuhan bertahan hidupnya yang memang perlu kita pertanyakan ya. Kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan, seperti itu. Nah, ini ada posisi kontrol ya. Posisi kontrol ini adalah ada 5 Bapak Ibu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah itu identitasnya menjadi identitas gagal atau kontrol dari luar. Sedangkan teman dan pemantau kita sebut adalah identitas berhasil atau sukses. Tapi kontrolnya itu ada di dalam orang lain, seperti itu dari luar. Ya, kenapa? Karena pengen ada imbalan atau takut akan punishment yang diberikan oleh pihak sekolah. Sedangkan manajer, wah kita manajer nih, yaitu adalah identitasnya sangat berhasil dan kontrolnya akan timbul dari kontrol diri sendiri. Apa yang kalian lakukan, apa yang anak lakukan itu merupakan sebuah pilihan dirinya sendiri, yaitu adalah menghargai diri sendiri. Main spin lagi nih. Yuk, tes spin ya. Nggak usah spin kali lah, kita langsung ke kontrol diri aja kali ya. Yuk, bisa yuk. Nih. Oke, bisa nggak ya? Iya, bisa nggak Bu? Masih muter. Oke, yuk. Salah semua. Masih sama kan? Cuma ini aja. Udah hilang lagi. Cuma susunannya aja yang berbeda. Ada yang semuanya benar? Oh, Masya Allah, kasih tepuk tangan dong ya. Baik Bapak
tidak menggunakan topi, jadi kamu harus keluar dari barisan. Ini merupakan apa? Hukuman. Ya. Kamu tidak sendirian dan ibu mensupportmu. Teman. Good. Kita lanjut lagi. Ya Allah, Jidan, begitu udah capek-capek. Kamu tahu apa konsekuensi dari tindakanmu? Manajer. Karena masih konsekuensi, Beb. Lupa. Kenapa? Karena masih konsekuensi. Di sini ada bahasa adalah kamu tahu apa konsekuensi itu memasukkan, ya. Dan yang terakhir, kedepannya kamu mau apa? Ini baru manajer. Kenapa? Manajer itu ketika kita menggunakan posisi kontrol manager itu berpatokan adalah untuk apa yang mereka anak tersebut ambil yang pertama, terus pilihan apa serta kedepannya mau seperti apa, itu di posisi manajer. Sedangkan kalau misalkan di posisi hukuman seperti tadi tuh pakai sepatu yang salah itu harus dilepas, berarti dia pakainya posisi hukuman. Sedangkan kalau misalkan membuat bersalah, nih kok gitu ya, anak kesayangan Bu Rani, kenapa sih kamu tuh kesini lagi? Oh iya pernah. Oke, pengalamannya kayak gimana? Gara-gara aku dulu waktu SMP pakai kerudung warna biru. Terus aku dipanggil sama guru PPKN. Terus ditanya, dilihat dari atas sampai bawah. Tentu saja tidak. Begitu aku merasa terhukum. Adakah suruh lepas kerudungnya? Ada nggak disuruh lepas kerudungnya? Ada. Dia bilang kalau sepatunya tidak berwarna hitam biasanya saya suruh lepas, tapi karena ini kerudung, terus dia lihat aku dari atas sampai bawah. Pokoknya ibu berhasil. Terima kasih tuh pengalaman Miss Resma ya, Masya Allah sekali. Pernah mendapatkan posisi dihukum gitu ya, hukuman dari, tapi hukumannya dengan tidak fisik ya, tidak hukumannya fisik, tapi hanya diintimidasi dengan, ya itu sebenarnya memunculkannya adalah rasa bersalah. Kenapa? Karena ada kata-kata di depannya, kalau sepatu biasanya saya suruh lepas, tapi karena ini kerudung, ya sudah. Jadi cuma dilihatin dari atas sampai bawah, ya. Oke, sekedar Miss, ini adalah segitiga restitusi yang memang satu kesatuan dengan terkait dengan restitusinya, yaitu adalah yang pertama menstabilkan identitas, validitas di sini, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Menstabilkan identitas itu adalah menenangkan dulu. Oke, Chelsea, nggak apa-apa, kamu mau bawa make up ke sekolah. Oke, mungkin kamu pengen lebih terawat mukanya, itu menstabilkan identitas. Sedangkan validasi di tindakannya, validasi tindakannya mengajak Chelsea untuk memikirkan apa sih yang dilakukannya, seperti itu. Sedangkan keyakinannya, menanyakan keyakinan di sini adalah ditanyakan keyakinan di sekolahan di SMP 1 seperti apa ya, peraturannya kayak gimana ya, seperti itu ya Bapak Ibu.
Ibu juga buat salah kok gitu ya. Terus validasi kebutuhannya ditanyakan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, gitu kan? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti tadi yang saya informasikan, nilai apa sih yang ada di kelas di sekolahan? Itu apa yang dipercayainya? Nah, terima kasih. Masya Allah. Masya Allah ya. Sebenarnya saya menyiapkan untuk mengetes Bapak Ibu terkait dengan menganalisa segitiga restitusinya, ya. Nah, ini saya bagikan dulu. Kita sama-sama mempelajari suatu case, ya, suatu kasus. Boleh satu berdua aja ya, biar efektif dan efisien, ya. Oh iya. Ini soal Saya sering bilang, kamu tidak tahu konsekuensinya. Itu saya bisa ya. Belum ya. Oke. Yuk. Boleh Bapak Ibu dibaca sekilas mana? Oh ini Bapak Ibu izin saya membuat kesepakatan bersama, membuat keyakinan kelas ya. Dengan anak-anak, dengan membuat kesepakatan bersamanya seperti apa, lalu nilai kebajikannya atau keyakinan universalnya seperti apa, lalu dari kesepakatan bersama ini dirubah dengan pola kalimat yang positif kepada anak-anak. Kita ajak untuk anak-anak memikirkan apa sih yang ingin ada di dalam kelas. Di sini peran gurunya, peran muridnya, kita ajak anak-anak pengennya gurunya itu seperti apa sih? Guru harus peduli dan peka terhadap murid, guru harus sabar dalam mengajar. Peran muridnya adalah toleransi dan saling peduli katanya, seperti itu. Nah, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat itu, yang ditaruh di kelas, itu nilai kebajikannya ini. Keyakinan kelasnya, toleransi, menghormati, menghargai, simpati, adil, rukun, tanggung jawab. Nah, diproyeksikan, diturunkan dalam bentuk kesepakatan atau peraturannya, seperti itu. Ini yang saya lakukan kemarin Bapak Ibu. Nah, studi case itu ada di masing-masing. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia akhirnya sampai di gerbang sekolah tapi baru menyadari kalau menggunakan sepatu hitam. Dari tadi ya kita sudah membahas tentang sepatu. Tapi baru menyadari di depan pintu kelas ada Pak Lukman. Memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Sabrina sudah menjelaskan tuh bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, ya Bapak sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatu. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Nah, ya sudah ada yang tercetak tebal. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatu kamu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Akhirnya Sabrina pun dengan berhati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak
berkeliling ke sekolah, tidak ke kantin mungkin karena malu dan lebih banyak berdiam di dalam kelas. Kira-kira Pak Lukman menerapkan posisi apa ya Bapak Ibu? Hukuman. Betul. Oh iya. Oke. Berarti Bapak Ibu sepakat ya bahwa posisinya di sini adalah posisi hukuman. Nggak ada kayaknya kalau Pak Lukman nggak ada di sini. Ada. Oke, di sini adalah penghukum Bapak Ibu, benar. Kenapa? Karena indikatornya adalah fokus pada masalah, hukuman verbal karena dia galak sekali nampaknya, dan mengeluarkan konsekuensi. Jadi konsekuensi masih masuk ke posisi penghukum seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi yang digunakan ketika menyelesaikan masalah sepatu Bapak Ibu. Jadi harusnya kalau kita menstabilkan identitas kepada Sabrina, karena Sabrina tadi datangnya itu buru-buru, tenangkan dulu, ambil nafas dulu. Nah, oke, relax dulu, ayo atur emosinya, kamu biar tenang dulu, tidak terburu-buru. Nah, di situ menstabilkan identitasnya. Sedangkan ketika validasi tindakan yang salah, itu adalah baik, bagus, kamu sudah mengetahui tindakan. Karena dari skenario Bapak Ibu baca itu tergambarkan bahwa Sabrina udah minta maaf bahkan berkali-kali. Baik, bagus, kamu sudah mengetahui tindakan yang tidak kamu lakukan itu tidak tepat. Seperti itu. Jadi memvalidasikan gitu ya. Menanyakan keyakinan, harusnya saya yakin Sabrina sudah tahu kan peraturan di sekolah, coba Bapak ingin tahu. Meskipun memang tergambarkan sih tadi nanya ya, peraturan apa yang ada di sekolah gitu. Tergambarkan nanya, tapi bukan terkait dengan keyakinannya, peraturannya seperti itu. Nah, ini nilai kebajikannya yang timbul adalah harusnya nilai disiplin, tanggung jawab, percaya diri, komitmen terhadap apa yang sudah menjadi suatu kesepakatan bersama. Nah, ini menggunakan tahapan segitiga restitusi yang tadi sudah kita bahas bersama dan sudah. Ini hanya analisa kasus yang memang tambahan aja buat Bapak Ibu, bagi yang memang saya yakin Bapak Ibu di dalam dunia kerja, di dunia pendidikan ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul di peserta didik. Bapak Ibu sudah banyak menangani suatu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan anak-anak didik kita, baik terkait dengan karakter atau pelanggaran terhadap peraturan yang memang sudah kita sepakati bersama seperti itu. Jadi alangkah baiknya ketika kita memecahkan suatu permasalahan, menghadapi masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Banyak sih. Oh, banyak. Gak apa-apa, Bu Haji, satu saja mungkin. Oh iya. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Terima kasih banyak Bapak. Oke, Mem. Oke, silakan Mem. Luar biasa Bu Rani. Saya kalau ke BK itu pokoknya belajar berbicara bersabar seperti teman-teman di BK menghadapi masalah anak-anak yang luar biasa. Kalau saya langsung, kamu belum bisa ya. Pertanyaan saya yang terjadi di kelas saja ini Bu Rani. Anak-anak itu kan sudah sepakat, memang di kelas saya tapi belum tertulis ya seperti kelas Bu Rini ya. Tapi di awal kita sudah sepakat bahwa salah satunya adalah tidak boleh mengata-ngatain nama orang tua. Nah itu di awal-awal berjalan lumayan, tidak ada yang melapor. Nah kesini yang melapor, kemudian ada yang mengatain. Saya sudah ingat gimana peraturannya di kelas kita. Nah itu dilakukan lagi dan lagi. Nah bagaimana mengatasi hal itu? Terima kasih. Sebenarnya banyak banget sih yang bisa curhatkan. Banyak nih, saya Oke.
Baik, izin Mem terkait dengan permasalahan tentang keyakinan kelas ya Mem ya. Memang awalnya sudah dibentuk, tetapi karena mungkin keingatan anak dan rasa tanggung jawabnya belum muncul 100% terhadap keyakinan tersebut, jadi melakukan tindakan yang berulang seperti itu. Nah, alangkah baiknya memang untuk keyakinan kelas itu kita sepakati, tidak hanya cukup dalam kita sepakati saja, tetapi harus dalam otentifikasi bentuk wujudnya. Kenapa Mem? Karena anak cenderung ada kan anak yang memang pembelajar yang visual, auditori, kinestetik seperti itu. Dan anak-anak yang memang cenderung ke visual, dia lebih terpantau itu karena ada ingatan, ya gitu. Makanya pada saat kita meningkatkan budaya positif ini, alangkah baiknya adalah kita membuat poster-poster kecil terkait dengan keyakinan-keyakinan dan apa yang ingin kita bentuk di dalam lingkungan sekolah kita, gitu. Kayak mungkin sudah terpasang ya terkait dengan pembulian seperti itu. Terus lagi ada kemarin itu tentang mental health itu dipasang di kelas-kelas. Nah, begitupun keyakinan kelas yang memang sudah disepakati bersama. Iya, betul. Jadi relevan ya Mem. Jadi relevan apa yang kontekstual, benar. Apa yang terjadi di sekolahan dengan teorinya jadi linear seperti itu ya. Enak ya. Semoga ya informasi yang saya berikan pada siang hari ini kurang lebihnya 1,5 jam saya berdiri. Izin Bapak Ibu bukan menggurui, tapi kita sistemnya adalah berbagi praktik baik saja. Apa yang saya dapatkan saya bagikan kepada Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah kata, saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.